Oke, Paulus memakai firman yang diucapkan. Ada ilustrasi yang bagus. Ini tentang bagaimana kemudian Paulus itu tinggal mengambil bagiannya, yaitu memakai firman. Firman itu harus diucapkan. Kalau didiamkan, kalau kita nggak mengucapkan, maka iblis yang punya peluang untuk menang, saudara-saudara. Nah, ini dia ilustrasi yang paling bagus di akhir pelajaran ini, saudara ya. Ada ilustrasi yang bagus tentang bagaimana sesuatu tidak pernah terjadi sampai seseorang mengucapkan hukum dalam situasi mereka. Harus diucapkan, ya. Nah, di mana ilustrasinya? Dalam Kisah 22 ayat 25 sampai 29. Di sini disebutkan bagaimana Paulus memakai ucapannya untuk mengaktifkan haknya sebagai warga negara Romawi. Ini ilustrasi, saudara-saudaraku. Ini kisah nyata, tapi menjadi ilustrasi bagi kita bahwa mengucapkan hukum itu adalah sesuatu yang akan menyebabkan kita itu punya otoritas. Nah, jadi kita mengucapkan otoritas, ya. Oke, yuk saudara ketahui dulu ayat-ayat ini ya, pasal 22 dari Kisah, ayat 25 sampai 29. Bunyinya bagaimana? Begini. Ketika tubuh Paulus direntangkan dengan tali-tali kulit untuk dicambuk, berkatalah Paulus kepada perwira bawahan yang berdiri di dekatnya, "Apakah sah bagimu untuk mencambuk seorang Romawi sebelum terbukti bersalah?" Nah, ayat 26-nya, mendengar hal itu, perwira bawahan itu pun segera melapor kepada atasannya. Katanya, "Tuan, kita harus berhati-hati mengambil tindakan terhadap orang ini, sebab ia adalah seorang Romawi." Nah, ayat 27-nya, lalu perwira komandan itu menghampiri Paulus dan berkata, "Katakanlah sejujurnya kepadaku, apakah engkau seorang Romawi?" Paulus menjawab, "Ya, benar." Ayat 28, perwira komandan itu pun berkata, "Aku mendapatkan kewarganegaraan ini dengan membayar mahal." Paulus berkata, "Aku mendapatkannya karena kelahiran." Teruskan dulu ya, ayat berikutnya. Karena semuanya itu, maka mereka yang hendak memeriksa Paulus segera menarik diri dan menjauh daripadanya. Perwira komandan itu pun menjadi takut karena tahu bahwa Paulus ternyata adalah seorang Romawi, padahal ia telah membelenggunya. Nah, saudara-saudaraku, coba apa artinya sih ayat 28 ini mungkin saudara nggak ngerti ya. Perwira komandan itu pun berkata, "Aku mendapatkan kewarganegaraan ini dengan membayar mahal." Dia kemungkinan bukan warga negara Romawi sebelumnya, dia mungkin orang Yunani, saudara-saudaraku, tapi dia jadi perwira komandan. Atau dia bisa juga orang Mesir, orang Alexandria, ya. Dia menjadi perwira komandan dengan membayar hak untuk menjadi warga negara Romawi, itu dia membayar mahal. Tapi Paulus itu ya dia mendapatkannya karena kelahiran, ya. Nah, ini adalah dalam istilah Latin itu ada ya. Dia berdasarkan kelahiran, dapatkan warga negara berdasarkan kelahiran. Yang satu ius soli, satu lagi ius apa gitu, saya lupa. Nah, itu dia dapatkannya berdasarkan kelahiran. Jadi Paulus itu karena dilahirkan ya di wilayah kekuasaan Romawi. Seperti kalau saudara punya bayi kalau saudara punya anak, lalu Pak Horas dia punya anak menikah dengan orang Indonesia juga tapi tinggal di Amerika. Begitu anaknya lahir di Amerika, dia itu dapatkan warga negara Amerika. Itu karena negara itu menganut hukum itu ya. Yang dilahirkan di sana itu warga negaranya gitu ya. Beda dengan Indonesia ya. Nah, jadi Romawi itu mengakui kelahiran Paulus itu, jadi Paulus langsung jadi warga negara Romawi walaupun Paulus adalah orang Yahudi asli, suku Benyamin gitu ya. Nah, saudaraku, tapi karena dia dilahirkan di Tarsus di daerah pemerintahan Romawi, maka dia menjadi warga negara Romawi. Nah, jadi begini ya. Kalau komandan itu ternyata dia orang asing sebelumnya lalu mendapatkan hak warga negara dengan membayar.
Ada orang asing yang datang ke Indonesia untuk mendapatkan hak warga negara, dia harus mengurus dan dia membayar dengan beberapa syarat tertentu ya. Nah, oke. Jadi ini yang harus kita sadari sekarang. Kenapa dia bisa bebas dari hukuman? Seharusnya dia dihukum, seharusnya dia didera, seharusnya dia didera itu dipukul dengan tongkat gitu ya, saudara. Tetapi kemudian dia orang yang mau memukulnya itu nggak jadi. Kenapa? Sebab Paulus mengucapkan kata-kata otoritas ya. Nah, ini yuk kita sekarang amati dan pelajari lebih jauh. Mengucapkan hukum-hukum Romawi dalam situasi yang dihadapi Paulus itu telah membebaskan Paulus dari cambukan dan pemenjaraan. Andai saja ia tidak mengucapkan kata-kata yang penting pada saat yang tepat itu, ia tentu mengalami aniaya dan ketidakadilan. Nah, saudara baca tadi kan, kita baca tadi kan, kisah 22, bagaimana Paulus yang sudah direntangkan, diikat dengan tali-tali kulit itu siap untuk didera, ternyata tidak jadi, karena ucapan Paulus. Nah, penjelasan Paulus telah membuatnya terbebas. Penjelasan itu membeberkan aturan hukum Romawi yang dia jadikan pembelaannya. Karena hukum Romawi itu terbentuk dari hukum Valerian dan hukum Porsian. Hukum Valerian ini yang lebih dulu 500 tahun sebelum Masehi, tapi hukum Porsian itu kira-kira 100 tahun setelah Masehi ini ya dicampur. Hukum Valerian itu melarang warga negara Roma untuk dibelenggu, dan hukum Porsian melarang warga negara Roma itu untuk didera. Jadi warga negara Roma nggak boleh didera gitu di depan umum. Warga negara Roma nggak boleh dibelenggu. Dia harus diadili lebih dulu gitu ya. Dan kalaupun ada hukuman nanti itu atas dasar pengadilan yang memutuskan, bukan begitu saja ya seorang polisi gitu menangkap kemudian boleh mendera gitu, nggak boleh ya, bahkan membelenggu pun nggak boleh polisi itu ya. Nah, jadi itulah yang terjadi saudaraku. Sebagai warga negara Roma, Paulus terlindungi dari belenggu dan deraan. Nah, kalau Paulus membisu, bahkan bicara yang tidak penting. Kalau Paulus meracau ngomong yang bukan-bukan atau menginjili, bukan bicara tentang hukum Romawi, tapi dia berkata kepada perwira itu hal yang lain, bukan dalam yang sesuai dengan kasus yang sedang dia hadapi, mungkin dia akan tetap didera. Gitu. Jelas saudara. Mungkin dia akan tetap didera. Ya, tapi karena Paulus mengucapkan kata-kata yang penting menurut kasusnya, dan ya ini kata-kata yang tepat pada waktunya, seperti apel emas di tatahan perak gitu ya. Apel emas itu bukan apel beneran ya. Kalau itu adalah batu cincin, maka tatahannya perak, itu pas sekali ya. Batunya itu dari emas, kemudian tatahannya perak. Tapi kalau itu berupa bentuk buah-buahan, buah apel gitu ya, itu pinggannya perak gitu. Itu kata-kata yang tepat diucapkan pada waktunya ya. Nah, saudaraku, ini yang dilakukan oleh Paulus, dan ini harus jadi ilustrasi bagi kita. Kita nggak boleh membisu. Kita harus berbicara, mengucapkan kata-kata otoritas. Apa itu kata-kata otoritas kita? Nanti kita akan tahu ya. Oke. Nah, ini otoritas apa yang diucapkan oleh Paulus? Tentu otoritas hukum Romawi ya pada waktu itu ya. Oke. Nah, catat, otoritas itu sedang berproses dalam penangkapan dan penjatuhan hukuman Paulus dalam kasus salah identitas. Ini identitas ya, kurang i-nya ya, identitas ya. Identitas. Mereka tidak menyadari bahwa Paulus adalah warga negara Roma. Mereka pikir Paulus adalah orang Mesir yang menyebabkan masalah di wilayah Romawi. Itu ada dalam Kisah 21 ayat 38. Jadi, engkau bukanlah orang Mesir yang baru-baru ini telah menimbulkan kerusuhan dan mengajak 4.000 orang pembunuh ke padang gurun. Tentu saja Paulus mengatakan bukan, aku ini warga negara Romawi ya. Nah, saudaraku, jadi memang otoritasnya itu sedang berproses di situ ya. Nah,
orang Mesir tidak punya hak perlindungan di bawah hukum Romawi. Karena itu jika Paulus diam, maka penguasa itu akan mendera dan mungkin memenjarakan dia, atau lebih parah lagi ya. Atau lebih parah lagi mungkin akan melakukan hal-hal yang parah sekali terhadap Paulus. Namun penguasa itu tidak punya hak lagi untuk meneruskan hukuman setelah Paulus membuat pernyataan yang membuat mereka sadar akan warga negaranya, kewarganegaraan Paulus itu, saudara-saudaraku.